Ketua dan Sekretaris Exco Provinsi beserta jajaran Exco Provinsi. Ini juga ada Bu Dedi dari FSPMI, ada kawan dari KSPSI AGN tentu, ada kawan tadi dari Lomenik KSBSI, ada juga mungkin dari FSPLM KSPSI, dan juga SPN, ya, Bung Buya dari SPN, dan juga seluruh kawan-kawan Serikat Pekerja Serikat Buruh, Persatuan Buruh seprovinsi Kepulauan Riau. Batam adalah napas dan darah saya. Jadi begitu saya tadi masuk, darah saya itu berdesir, ya. Tak terasa air mata saya itu menetes. Kira-kira tahun berapa nih saya datang ke sini pertama kali menginjak kota Batam? Berapa? 2001 bersama almarhum Pak Tamrin Mosi. Semoga Allah terima di dalam surganya. Saya menginjakan tanah Batam itu disambut dengan parang. Nefrizal masih ingat itu, PSECB. Disambut dengan parang, dan saya dengan Pak Tamrin disuruh pulang karena nggak boleh menginjakan kota Batam. Kota Batam itu haram ada serikat buruh. Tapi Pak Tamrin bertanya, almarhum bertanya pada saya, gimana Bung Iqbal? Ayo maju terus. Sekali langkah, sekali layar terkembang, sekali langkah maju, tak surut satu tindak pun ke belakang. Kita keluar dari Bandara Batam dengan teriakan-teriakan yang ingin mengusir, membunuh, bahkan mengancam dengan kata-kata kasar, dan seenaknya aja. Yang tanda saya ketik, ya tanda ketik Godfather kecil itu mengusir saya dan Pak almarhum Pak Tamrin pulang. Tapi kita nggak gentar. Dan saya oleh Nefrizal dan beberapa kawan kita ke Panasonic PSECB. Nefrizal ke siapa gitu ya? Indra ya? Di Toyo Indra ya, untuk di PSECB. Di PSECB itulah pertama kali lahirnya FSPM. Tapi sebelumnya sudah ada KSPSI yang awal-awal KSPSI. Batam adalah nafas dan darah saya. Saya menginjak kembali nafas dan darah saya yang saya tinggalkan lama di Batam. 2009 saya tidak dikenal oleh orang Batam dan Kepulauan Riau. Teman-teman Batam, khususnya FSPMI, meminta saya untuk maju calon legislatif DPR RI dari partai tertentu. Saya nggak dikenal orang. Saya tahu benar nafasnya Batam dan darahnya Batam. Dan saya nggak dikenal orang, walaupun saat itu saya presiden FSPMI. Tapi dengan militansi kawan-kawan FSPMI dan KSPSI pada waktu itu, dan Lomenik, Bung siapa ini? Lomenik, astagfirullah. Siapa namanya Lomenik? Dan Lomenik, kalau Lomenik SBSI, dan Lomenik lah. Kita maju. Setelah pemilu itu, kalau teman-teman Batam mengkampanyekan saya sebagai caleg DPR RI dari partai tertentu, pergi subuh, habis sholat subuh jam 5 itu bertebaran. Kawan-kawan Batam bertebaran, Karimun dan Bintan, 3 pulau yang saya datangi. Saya dengan Nefrizal yang pulau nginep di satu hotel di samping dermaga itu, baik di Bintan maupun di Karimun. Itu nanti pulang jam 3 pagi. Saya turun dari kontrak rumah, daerah mana itu Nek? Duta Mas, turun jam habis subuh, nanti pulang jam 3 pagi. Dan kawan-kawan Batam, FSPMI, dibantu oleh SPSI dan Lomenik, Edward Marpaun, waktu itu ketuanya, baru kita balik ke rumah itu jam 3 pagi. Tiada hari tanpa yang sekarang disebut sapa pemilih, salam satu pintu, satu, dan konsolidasi. Tiada hari. Dari satu tingkat dormitori sampai tingkat 6 kalau nggak salah. Nah, itu saya naik tangga
menyapa para buruh-buruh perempuan yang baru pulang kerja. Ada juga buruh-buruh perempuan dan buruh laki yang mau berangkat kerja. Kau tahu, begitu diumumkan, ada namanya quick count. Quick count itu menghitung suara pada saat selesai penghitungan suara. Pencoblosan, bukan penghitungan. Selesai pencoblosan ditutup, maka lembaga-lembaga survei lokal maupun nasional namanya quick count. Bukan elektabilitas ya, bukan real count. Dari quick count itu tercatatlah Batam Pos sudah ngumumin 2009. Nomor 1 Nani dari Demokrat. Nomor 2 Haris Azhar, tokoh Golkar yang sangat terkenal setelah Pak Ismet. Nomor 2. Nomor 3 Said Iqbal. Sudah diumumkan tiga nama yang lolos suara terbanyak DPR RI. Walaupun apa lacur, apa daya berubah di yang nomor 3 itu. Kita nggak persoalkan itu. Udah selesai. Kalau saya jadi DPR RI saat itu nggak ada BPJS. Karena saya nggak jadi anggota DPR RI, kita berjuang BPJS menang. Itulah sumbangsi kaum buruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang sekarang rakyat tidak ada lagi yang ditolak dalam berobat. BPJS itu perjuangan kita. Kita kaum buruh. Kita turun ke jalan. 2 tahun kita berjuang. 28 Oktober 2011. Saya ingat benar, 28 Oktober 2010. Gerbang DPR sudah saya perintahkan dirubuhkan oleh almarhum Bung Bari. Rubuhin aja. Jam 00.01. Jam 12 malam lewat 1 menit. Karena kalau nggak digolkan BPJS saat itu nunggu 10 tahun lagi. Karena harus masa sidang berikutnya. Dan anggota DPR harus diganti. Hujan petir, hujan besar di dalam buku BPJS, dalam besar kekuasaan itu ditulis. Tapi tiba-tiba dari dalam sana gedung DPR Senayan, Mbak Rike dan beberapa kawan anggota DPR berlalu-lalu, kita menang. Saya udah bilang kan, Barakuda, gas air mata, Panser, ada Panser, saya ingat benar. 28 Oktober, Sumpah Pemuda 2010, hampir pagar logo itu garda mental semua udah buka baju itu. Baris kan badannya gede tuh, almarhum kayak gorila, udah tepuk-tepuk dada aja tuh. Karena saya bilang, pokoknya jangan ada yang pulang, gua ada di sini. Saya dulu hujan petir udah basah semua, buka baju. Datang Pak Rike dan kawan-kawan, kita menang. Akhirnya lahir BPJS. Tidak ada lagi rakyat yang ditolak berobat di rumah sakit. Tentang persoalan administrasi itu masalah waktu. Itu janji saya kepada rakyat Batam waktu itu. Kalau saya tidak pun terpilih jadi anggota DPR RI, kami Serikat Buruh, KSPSI Andigani, KSPI, FSPI, dan semua serikat-serikat lain, Lomedik waktu itu, almarhum Bang Montan Pakpahan, pendiri Partai Buruh, kita akan berjuang agar rakyat tidak lagi ditolak berobat ke rumah sakit, unlimited biaya, semua jenis penyakit, dan ditanggung sampai seumur hidup. Saya waktu itu menjelaskan perjuangan BPJS ini di Helsinki, di Finlandia. Itu begitu saya jelaskan, seumur hidup, semua jenis penyakit, kemudian unlimited biaya, dengan iuran, waktu itu iuran mandiri hanya 25.000, mereka terkagum-kagum. Tepuk tangan itu sampai 10 menit standing applause. Kami berjuang, Brother Iqbal itu 100 tahun kata mereka. Anda cuma 2 tahun. Saudara, buruh itu kalau udah sakit dan dia bergerak itu nggak ada yang bisa tahan. Itulah the sleeping giant, raksasa yang sedang hidup. Batam adalah tentang napas dan darah saya. 2009 Tuhan memang berkehendak lain. Andaikan saya menang DPR sebagaimana yang diumumkan oleh Batam Pos kan terkenal waktu itu. Mungkin nggak ada BPJS, mungkin nggak ada Partai Buruh. Tuhan punya kehendak dan takdirnya sendiri terhadap kita. Setidak-tidaknya terhadap saya. Hari ini Partai Buruh lagi. Mungkin Tuhan sedang berencana dengan kekuasaan, kudrat, iradat, apapun agamamu,
siapapun Tuhan. Tuhan mungkin sedang berencana bahwa orang-orang kecil ini, bahwa orang-orang yang selama ini tertindas dan termarginalkan, dipanggil ketika pemilu dipunggungi. Setelah selesai pemilu, dia akan masuk ke dalam kekuasaan. Dia akan menjadi equilibrium, penyeimbang terhadap orang-orang kaya. 67% DPR RI dikuasai oleh para pengusaha. Maka keluarlah Omnibus Law ini. Undang-undang selalu bercita rasa pengusaha. Bagaimana mungkin negara ditempatkan sebagai agen outsourcing? Karena para pemodal melalui anggota DPR RI itu punya kuasa 67%. Ada yang mewakili kelas pekerja hanya 0,5%. Maka mereka dalam keputusan secara konstitusional sah. Mereka menempatkan negara agar negara menjadi agen outsourcing. Kenapa? Dalam Omnibus Law, pemerintah yang menentukan ini jenis pekerjaan yang boleh outsourcing dan ini jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Itulah kekuatan modal, saudara. Itulah kekuatan uang. Kau dipikir nasibmu dan anak-anakmu dipikir hanya seperut, dikasih naik upah yang remeh-temeh, dikasih sistem kerja outsourcing, dikasih kerja sistem karyawan kontrak. Karena mereka punya kuasa secara konstitusi, mereka merebut kekuasaan. 67%. Hari ini saya dapat air mata saya menitik tadi ketika masuk ke ruangan ini. Aura kemenangan dan perlawanan begitu kuat. Batam adalah darah dan nafas saya. Saya berjanji bahwa kamu semua dengan izin Tuhan, kita rebut kekuasaan di Batam dan di Kepulauan Riau untuk merubah nasib kaum buruh di Batam. Saya janji Batam menang lipat. Saya tahu benar tentang Batam. Kau mungkin belum bekerja, saya sudah datang ke sini mau dibunuh dengan almarhum Batam. Kaki saya menginjakkan tanah Batam dengan penuh resiko darah. Karena itu saya minta pada kamu semua, jangan lagi kau menundukkan kepala. Tegakkan pandanganmu, ayunkan langkah kakimu, tekadkanmu, pastikan Partai Buruh menang di Kepulauan Riau dan Batam. Ini kota buruh. Kita bangun kembali kejayaan Batam yang oleh Profesor Dr. B.J. Habibie adalah halaman mukanya Indonesia berhadapan dengan Singapura. Tapi Batam oleh oknum-oknum tertentu, para orang-orang kaya yang ada di Batam dan Kepri. Saya tahu benar siapa pemainnya. Tanpa kita harus berkonflik dengan mereka. Mari kita bertarung di dalam konstitusional. Sekarang sama, Partai Buruh sama dengan Partai Golkar. Partai Buruh sejajar dengan PDIP. Partai Buruh sejajar dengan Gerindra, Nasdem, atau siapapun. Karena kita adalah partai peserta pemilu. Kita koreksi mereka orang-orang kaya itu yang mengendalikan Batam, seolah-olah buruh hanyalah bagian daripada sektor pembangunan. Seolah-olah kamu adalah bagian yang tidak penting. Kau lihat, dari mulai Batam berdiri sampai hari ini, rumah mereka masih kaya. Kau lihat buruh-buruh Batam dipecat, di PHK, sistem kerja organisasi, mereka tetap kaya. Kau tahu siapa mereka? Ada di hadapan kita. Dari tahun demi tahun mereka membuat kebijakan. Mereka kuasai parlemen, mereka kuasai wali kota, mereka kuasai gubernur. Karena mereka tahu secara konstitusional untuk menguasai negeri ini adalah jalurnya. Hari ini isyhadu, kau bersaksikan kawan-kawan buruh Batam, siapapun kamu, apapun latar belakangmu, apapun agamamu, kau bersaksikan Tuhan telah memberikan alat kekuasaan. Tuhan sedang menggoreskan takdirnya di sebuah cerita tentang negeri yang sebenarnya adalah negeri berhadapan dengan Singapura. Andaikan Allah izinkan
Anggota DPR RI 1 orang dari Kepri, dan kita punya 1 fraksi di Batam, dan beberapa anggota DPRD di Provinsi Kepri, di kabupaten kota di luar Batam. Kau persaksikan, kita rubah Batam, kita rubah Kepri, kita jadikan keseimbangan, equilibrium. Kita jadikan Batam mukanya Singapura. Kita bangun pelabuhan bebas yang besar. Apa itu Singapura? Indonesia negara nomor 7 terkaya di dunia dari purchasing power parity. Itu yang bilang IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, lembaga-lembaga internasional, bahkan pemerintah mengumumkan dengan bangganya bahwa mereka mengatakan Indonesia nomor 7 terkaya di dunia. Mari kita berkaca dengan data mereka. Prancis, Inggris gak ada apa-apanya. Singapura seujung kukunya Indonesia, ujung kuku Indonesia. Malaysia sedebu. Indonesia itu nomor 7 terkaya di dunia dari purchasing power parity, daya beli, paritas daya beli. 1 Amerika, mungkin sekarang Cina, Amerika, Cina, Jerman, Jepang, kemudian Brazil, India maksud saya. Brazil kalah sama Indonesia. Prancis sama Inggris kalah. Kita akan jadikan Batam mukanya Singapura. Kita bikin pelabuhan bebas tanpa harus menggusur seperti di Rempang. Kita pertahankan tanah adat. The land of wealth. Itu partai buruh. Partai buruh sikapnya jelas. The land of wealth. Tanah adalah tentang kedaulatan. Sejengkal tanah adalah tentang kedaulatan. Misal kamu punya rumah, didatengin pekarangan rumah kamu, dibikin tenda, marah nggak? Ini turun temurun. Tanah Kesultanan Riau Lingga mengusir penjajah Belanda di tanah Melayu ini, yang dulu menjadi bagian dari Riau Lingga. Tiba-tiba main usir, tak ada. Partai Buruh udah kesana bersama Bung Alfitoni, Purba, Dedi, Afrika. The land of wealth, kata Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik dunia. Kalau bapak ekonomi modern itu namanya Keynesian. The land of wealth, kedaulatan adalah tentang tanah. Kita akan bikin Batam dan kabupaten kota lagi yang lainnya, Karimun, Bintan, Natuna, Anambas. Kita akan berhadapan dengan Singapura. Pelabuhan bebas kita besarkan melalui kita perjuangan di Senayan nanti, APBN, politik anggaran. Kita akan undang, kalau mereka masuk ke Batam, nggak boleh kantornya di Singapura, dia harus headquartersnya di sini. Apa? Tempat buang limbah B3, pabrik menghasilkan polusi, tapi kantornya di Singapura. Nanti nggak boleh. Mereka nggak mau. Kita undang Jepang, Korea investasi di sini. Nggak usah Singapura. Negara sangat semprit, tapi karena kerakusan dari orang-orang yang sekarang berada, orang-orang kaya ini, mereka hanya menjadi pedagang tanah. Tanah Batam dia jual, Rempang mau direbut, Galang mau dibangun, tapi rakyat tetap miskin, bahkan menggusur. Tidak ada bagi partai itu. Kau persaksikan semua. Oleh karena itu menangkan partai itu. Dulu Batam itu upahnya adalah dolar. Di sini berlaku 2 mata uang, dolar Singapura dan rupiah. Gaji Batam itu nomor 1 tertinggi bersama Freeport di Papua. Coba yang pertama kerja, lo terus pertama nggak deh? Lo deh nggak ya? Tangan yang pertama yang ngerasain Diana itu dolar Singapura. Habibie bikin 2 mata uang berlaku di sini. Upah tertinggi adalah Batam dan Mimika di Papua sana. Saya sudah pergi di Freeport karena dolar. Karena Batam disiapkan oleh pemerintah pada saat itu adalah mukanya Singapura. Saya pergi ke Rotterdam. Rotterdam itu gak ada apa-apanya dengan Batam, tapi pelabuhan terbesar dunia. Rotterdam di Belanda. Kemudian Singapura harusnya Batam. Ini dibikin kayak kucing kurap gitu. Pelacuran,
judi, limbah B3, upah buruhnya dihancurkan. Upah buruh bahkan yang tadinya tertinggi se-Indonesia bersama Mimika, Kabupaten Mimika atau Timika di Papua sana karena ada Freeport. Hari ini dengan Cimahi aja kalah. Kau datang dari tanah Jawa, kau datang dari negeri Sumatera, kau datang dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, ingin mencari peruntungan di Batam. Tapi upahmu sekarang rakyat Batam, Bintan, Karimun maupun daerah-daerah lain, mungkin kecuali Natuna, upahmu lebih rendah dari negeri asal. Kau datang dari Cimahi, sekarang upah Batam lebih rendah dari Cimahi. Kau datang dari Medan, sekarang Batam dengan Medan nggak berbeda jauh. Batam adalah nafas dan darah saya. Kau camkan itu, Purba Alpitoni. Siap memenangkan Partai Buruh? Siap. Orang keras siap memenangkan Partai Buruh? Yang mau memenangkan Partai Buruh angkat tangannya. Yang keras, yang angkat tangan tinggi. Yang tinggi. Mau memenangkan Partai Buruh? Siap memenangkan Partai Buruh? Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Menangkan Partai Buruh. Kita hapuskan outsourcing. Kita kalah kemarin. Saya ikut sidang, memang saya sedih saya. Pukulan berat, uji formil kita kalah omnibus law. Undang-undang Cipta Kerja. Partai Buruh dihidupkan kembali setelah didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan SHMA. Semoga Tuhan terima di surganya sesuai keyakinannya. Tapi saya bilang sama kawan-kawan, saya pidato, ini bukan kekalahan. Ini adalah tentang sebuah perjuangan. Perjuangan bukan tentang kalah menang. Hari ini kita bisa menang, besok kita bisa kalah. Besok kita menang, lusanya kita kalah. Perjuangan adalah tentang sebuah keyakinan atas cita-cita yang ingin kita bangun. Seperti Batam adalah tentang nafas dan darah saya. Akhirnya Tuhan melempar saya kembali ke Batam. Saya datang hari ini. Saya niatkan, saya teguhkan pendirian dan hati saya tentu bersama kawan-kawan. Rebut kekuasaan. Alkitab. Andaikan satu fraksi Tuhan izinkan di Batam, DPRD Kota Batam. Andaikan Allah izinkan, Tuhan izinkan, Sang Hyang Widi izinkan, sesuai keyakinan kita masing-masing. Isyhadu, saya perintahkan Alfitoni, wali kota Batam, maju di 2024. Siapa bilang orang-orang kecil itu tidak bisa berkuasa? Lula da Silva, seorang presiden Brazil, partainya adalah Partai Buruh, bahasa Portugisnya Partidos dos Trabalhadores. Lula kecil selalu mendapatkan KDRT, bapaknya pemabuk, setiap pulang ibunya dipukul karena mabuk. Lula kecil kalau udah jam 10 malam waktu Brazil selalu merangkul ibunya karena dia tahu bapaknya akan memukul ibu. Punggung Lula penuh dengan luka-luka pukulan bapak. Pergilah mereka merantau ke Sao Paulo. Lula kemudian masuk BLK, Balai Latihan kerja di Porto Alegre, kota bajanya Brazil. Kemudian Lula pindah ke Sao Paulo, kota otomotifnya. Kalau Batam ini kota elektronik. Batam ini kota elektronik. Dia pergi ke Sao Paulo, kota mobil. Dia bekerja di pabrik Volkswagen, mobil VW. Lula kemudian aktif di Serikat Buruh, Centrale Unite Trabalhadores, serikat buruh terbesar di Brazil, CUT. Lula hanya orang-orang miskin, remajanya menyemir sepatu, kecilnya penuh luka karena KDRT dari ayahnya kepada ibu. Lula kecil selalu menyediakan punggungnya untuk melindungi ibu. Miskin, super miskin. Kemudian dia menjadi presiden CUT, Konfederasi Serikat Buruh. Kalau di sini misalnya KSPSI lah, AGN atau KSP. Orang miskin. Lula marah. Kok kita kerja dapatnya upah minimum aja? Punya motor kredit, betul apa betul? Betul. Punya rumah kredit, betul apa betul? Betul. Periksa dompet masing-masing, paling 50.000. 'Ribu. Muka mencerminkan pendapatan. 50.000 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 50
Rizal anggota DPR 150.000 kali mungkin. Betul nggak betul? Betul. Pergilah lula ke petani, organisasi petani namanya MST di Brazil. Kalau di Indonesia SPI, Serikat Petani Indonesia yang bergabung dengan kita, Partai Buruh. Pak MST, kamu punya tanah nggak untuk mengelola padi ini? Berarti kamu untung dong. Pak Lula, kata Pak petani, tanah yang kami garap ini adalah milik Gelo, tuan-tuan tanah orang kaya itu. Kami hanya buruh tani, upah kami bahkan tak cukup untuk makan. Wah, kalau gitu yang bikin kita miskin itu si orang kaya. Dia kuasain parlemen. Kalau datang pemilu mah buka manis semua. Saya tanya sama kamu, ketika kamu berjuang kenaikan upah, ada nggak satu partai politik yang berjuang upah? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa kamu pilih dia? Ketika pabrik kamu di PHK, tutup, berjuang pesangon, saya tanya, ada nggak satu partai politik yang belain pesangon kamu? Ada nggak? Ada. Kenapa kamu pilih dia? Ketika Omnibus Law tanggal 2 Oktober yang lalu sampai tengah malam kita berjibaku, tunjukkan pada saya satu partai politik saja yang berada di samping kita. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa kamu pilih dia? Mereka yang membuat kita miskin. Mereka yang membuat kita tidak punya masa depan. Mereka yang membuat kita jatuh dalam lembah kemiskinan. Mereka makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Enough is enough, saudara. Cukup sudah, saudara. Kau tentukan pilihan hari ini. Today or never. Hari ini atau tidak sama sekali. Kamu bisa jadi wali kota kok, udah ada partai. Tuhan sudah kasih kamu partai. Ini masalah tentang kerja keras. Hari ini mungkin partai A berkuasa jadi wali kota. Mungkin 2024 Tuhan ini memberi kamu kesempatan jadi wali kota. Bisa Alkitoni, bisa Purba, bisa Rizal, bisa jadi siapapun. Dulu Ridwan Kamil itu siapa? Cuma seorang arsitek biasa saja. Bisa jadi gubernur. Dulu Pak Jokowi presiden yang kita cintai dulu siapa? Seorang pengusaha mebel kecil. Bisa jadi presiden. Bahkan di akhir kesempatannya 78% rakyat tetap memberi kepuasan pada presiden. Dulu Lula orang miskin. Andaikan saja dulu Lula 2 kali periode, 4 tahun sekali kalau Brazil yang saya ceritakan. Dia tukang setir sepatu. Tapi hatinya dan pikirannya kuat. Dia bersama petani mendirikan Partidos dos Trabalhadores. Seperti Pak Jokowi, pengusaha mebel biasa-biasa saja, presiden yang kita cintai. Seperti gubernur. Dulu siapa? Gubernur siapapun di provinsi ini yang orang-orang biasa banyak. Hari ini mungkin Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kamu. Rebut kota Batam, menangkan caleg DPR RI, jadikan satu fraksi DPRD kota Batam dan Bintan, Karimun dan Kabupaten Kota. Garis tangan, siapa yang bisa menentukan? Ya Mukallimul Qulub, wahai Tuhan, dia yang maha pembolak-balik hati manusia. Bila dia berkata kun fayakun, wahai Tuhan yang maha pembolak-balik hati manusia. Bila dia berkata jadi, maka jadilah. Ada kekuatan yang bisa melawan? Ada. Kalau kau tidak percaya, maka kau tidak akan menang. Ketika kau takut dan tidak percaya, setengah kemenangan telah hilang. Ketika kau punya keyakinan dan kepercayaan, setengah kemenangan telah kau raih. Ayo bangkit, bangkit Nev. Gua tahu bener nih nafas dan darahnya Batam. Kepri, menang kita. Tadi saya tanya, berapa anggota SPMI? Kata Bung Deddy 15 ribuan. Tadi saya tanya,
Purba mungkin sekitar berapa Purba anggota SPSI? Hah? 10 ribuan. Mungkin Lomeni 2.000 3.000. Katakanlah total 30.000. Itu modal 30.000. Oke lah 30.000 semua nggak milih. 30.000 nggak mau milih semua. Anggap yang memilih 20.000. 20.000 asal militan 20.000 kamu doktrin terus bawa 10 orang. Mulai dari ibunya, bapaknya, suaminya kalau perempuan, kalau laki-laki berarti istrinya, dan 2 anaknya, 5. Masa kau cari 5 yang lain nggak bisa? Berarti 20.000 kali 10, 200.000. Jadilah Rijal DPR. Atau siapa? Yana atau Sohani. Yang penting ada satu. Kamu bayangin, kalau satu orang DPR RI, 3 kursi DPRD provinsi berubah. Ngeri orang bung. SPMI, Lomenik, SPSI, AGN bersatu aja orang udah ngeri. Ditambah partai, 1 fraksi. Begitu pilkada, wali kota kita rebut, wali kota Batam, ngeri. Wali kota Batam gampang, naikin upahnya 25%. Wali kota penting Alpitoni. Misal Alpitoni wali kota, dia tanda tangan. Anda tapi demonya gede, misal 20.000. Tadi kan kata wali kota, oh saya tak ini nih, rakyat saya datang, buruh, tanda tangan aja 25%. Apa? 25%. Bisa nggak? Bisa. Itu yang dilakukan Lula. 8 tahun dia berkuasa, tanpa demo, dia naikin upah 30% setiap tahun. Itu waktu saya panel di Los Angeles dengan Menteri Tenaga Kerja Lula. Saya panel tentang BPJS yang kita perjuangin itu, dia panel tentang di Los Angeles, Amerika. Tahu nggak dia Los Angeles? Rempang agak ke kanan sedikit. Kalau partai buruh kaum buruh kuasa, tani kuasa, nggak akan ada kasus Rempang. Saya mah gampang. Kalau Allah izinkan partai buruh menang di Senayan, amin. Amin. Amin ya Allah. Gampang ya. Gua kirim 20 orang DPR RI partai buruh, suruh duduk di Rempang. Ngapain kita Bung Iqbal di Rempang? Berdiri di depan ekskavator. 10 DPR RI partai buruh. Terus nanti kalau kita dikenain ekskavator gimana Bung Iqbal? Nah, itu udah sial lu aja. Gak ada yang berani. Mana mungkin berani 10 tembakin gas air mata? Coba aja. Misalnya Rempang, ini misal. Kalau Allah izinkan partai buruh lolos, amin. Amin ya Allah. Amin wahai Tuhanku. 10 orang, gak mungkin dia tembakin gas air mata. Beritanya kan headline, 10 anggota DPR ditembak gas air mata. Pura-pura pingsan aja semua. Itu kekuatan partai. Ada yang berani partai kayak begitu? Ada yang partai berjuang untuk outsourcing? Ada nggak? Ada. Ada nggak partai yang membela tanah rakyat yang dirampas? Ada nggak? Ada. SPI, kemarin saya ke Jambi dan Sumatera Selatan. Oh merinding saya ke Jambi. Petani-petani miskin, dia merebut reclaiming, reforma agraria, land reform, dan itu janji saya. Saya kalau partai buruh berkuasa saya land reform. Kedaulatan pangan itu arti impor. Impor kita lawan. Petani akan kita gerakkan. Land reform, tanah dikembalikan pada partai. Reclaiming di Jambi, mereka merebut tanah yang dikuasai oleh korporasi 69.000 hektar. Oh merinding saya waktu ke Jambi. Itulah orang kecil. Kalau dia terlalu ditinggal, dia nggak ada pandang bulu lagi akan melawan. Menangkan partai buruh. Napas dan darahmu di sini. Anak-anakmu beranak pianak. Bayangkan kalau 200.000 1 kursi DPR, 3 kursi DPRD provinsi, Batam saya yakin 1 fraksi, Bintan 1 fraksi, Karimun 1 fraksi. Ngeri Bu. Ngeri. Ngeri nggak? Ngeri apaan?
Gerakan buruhnya kuat, DPRD-nya ada, kalaupun tidak jadi wali kota, minimal wakil wali kota. Ini tanah. Kau dari 30.000 buruh yang berserikat itu, ambil 20.000 militan, didik. Suruh cari 10 orang. Udah dapat dari keluarga inti 5. Masa 5 lagi dia nggak bisa nyari? Kalah itu kekuatan uang. Kalau kamu datang ke satu kampung, kamu datang ke satu pabrik, kamu datang ke satu pintu ke pintu, di Muka Kuning, di Sebedok, di Sagulung, itu suara saya menang semua. Ada deh kerja. Muka Kuning, Sebedok, apalagi tadi, Sagulung, itu kan basis buruh. Suara saya menang 2009. Ulangi kembali ke kejayaan itu. Siap. Mereka nanti bertanya, Bung Iqbal Nefrijal ini mau ngajak kita milih partai buruh, kampanye, uang cendolnya mana? Uang keramiknya mana? Uang tali asinya kemana? Kemarin Bung Iqbal itu partai A ngasih 500.000, partai B ngasih 750.000. Cara jawabnya gampang, ini caleg ya. Bu, sini Bu. Pak, sini Pak. Punya anak nggak? Punya. Kerja nggak? Kerja. Tanya anaknya, berapa naik gajinya? Oh, 200.000. Kalikan 12. 2,4 juta. Berapa Bapak dikasih? 500.000 untuk 5 tahun. Berarti setahun hanya 100.000. Berarti sebulan hanya 10.000. Kami memberi 2,4 juta sampai setiap tahun naik terus. Begitu. Oh iya. Bapak Ibu sini. Mereka kasih 500.000 kan? Saya mau tanya, ada nggak yang di PHK kemarin? Iya bener tuh, anak saya di PHK nggak dapat pesangon. Panggil anaknya. Hari ini kami urus pesangonnya 100 juta kalau masa kerja di atas rumah. Ada yang lebih hebat, lebih banyak, 10.000 rupiah per bulan atau 100 juta. Oh iya, menang. Ini betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan malu, luruskan pandangan, ayunkan langkahmu, tekadkan dadamu bahwa uang bisa kita kalahkan dengan kekuatan emas. Kita punya kekuatan. Gitu deh. Lu jangan takut. Wah, itu udah partai itu ngasih 500.000. Tanya, naik gaji berapa? Suami ibu naik gaji berapa? Oh, 200.000, 300.000. Kalikan 12. Setiap tahun kami naikkan gaji. Itu perjuangan kami. Ada partai politik yang ngasih uang itu memperjuangkan gaji bapak ibu atau anak bapak ibu. Ada ketika anak bapak ibu atau suami ibu dipecat dapat pesangon. Siapa yang membela? Kami. Bukan untuk sablon, untuk meruntuhkan politik. Ya, caleg ya. Siap. Berani nggak? Jangan malu. Karena itu tadi Bung Buya bilang, sapa pemilih. Saya minta Bung Albertoni, Bung, kalau lu bikin sapa pemilih di Muka Kuning, lu bikin sapa pemilih di Batam Center, ngeri orang. Itu tanya Buya, di KHTEK 40.000. Jam 5 sore, KHTEK itu luasnya minta, nauzubillah, pabrik tekstil di Ranca Ekek, Sumedang ya? Sumedang, Mas. Dari Cilenyi, dari metal capek nggak? Upahnya upah minimum dari metal. Takutnya nggak upah minimum, dia capek. Jadi 40.000, saya lihat di video keluar Buya, siapa Dadang, ya Bung Ferry, mereka tuh cuma begini. Assalamualaikum, hati-hati di jalan. Partai buruh sedang berjuang, 15% naik upah. Ada partai kayak gitu, nggak mungkin. Baru juga berdiri sama satpam disuruh pergi. Loh, satpam kita bilang, Bapak jangan ngusir kita ya. Gaji Bapak kita yang perjuangin. Status Bapak outsourcing kan kita yang berjuang. Siap. Bahkan dia ikut-ikutan bagi-bagiin tuh. Di Bandung Barat, di Cakung, di Jawa Tengah, Jepara, di Sidoarjo, Batam belum saya lihat. Udah.
Lebih kenceng lagi. Jadi pulang kerja di Muka Kuning ya, kan ada berapa pintu? Muka Kuning ada berapa pintu? 2. Cegat 4 penjuru. 4 penjuru pintu di Muka Kuning kuasai. Gitu Tony, beri orang. Udah menang itu satu fraksi. Insya Allah wali kota Batam akan direbut oleh partai. Ya mukallibul qulub, wahai Allah, dialah yang maha membolak-balik hati manusia. Bila dia berkata Allah, Tuhan yang maha kuasa, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Manjadda wajadda. Kalau kamu bersungguh-sungguh kata Tuhan, maka akan aku beri kemenangan. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan hadis yang diturunkan pada Nabi, tapi langsung dari Tuhan, yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Itu namanya Tuhan berjanji pada dirinya sendiri. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tuhan bersumpah pada dirinya sendiri. Di dalam setiap kesulitan akan aku beri kemudahan. Tuhan bersumpah lagi, wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam satu kesulitan akan aku beri 2 kemudahan. Sumpah Tuhan kepada Tuhan. Agama apapun saya yakin mengajarkan tentang itu. Apalagi yang kau sedihkan. La tahzan, bangkit melawan, tunjukkan perlawanan, luruskan pandangan, teguhkan pendirian, ayunkan derap langkah, kau pasti menang. Tapi kayak tadi, jangan malu, jangan malas. Sapa pemilih. Satu, ketok pintu, tok. Yang tadi kalau ditanya mana uang cendol, mana ibu punya ini, punya anak, pesangonnya berapa, naik gajinya, pasti dia nyerang. Saya ingat benar waktu itu sama Yoni kalau nggak salah, di lapangan bulu tangkis. RT-nya nanya, mana uang untuk keluarga? Nggak ada. Saya mau datang ke sini mau berjuang bersama-sama di lapangan bulu tangkis. Nggak tahu daerah mana, udah lupa gue. 2009 berarti berapa? 14 tahun yang lalu. Saya jelaskan tentang pesangon saya, baru mereka ngerti. Oh berarti suami saya Mas Iqbal bisa dibela. Iyalah. Anda terima katakan 500.000, 5 tahun kan sekali doang. Bagi 5 tahun, 1 tahun 100.000, 100.000 per tahun. Bagi 12, kira-kira sebulan 10.000. Jelaskan pada rakyat. Jangan malu dan jangan malas. Nef, harus kayak gua Nef. Lu harus 2 kali kayak gua. Kalau lu biasa-biasa aja kalah. Tapi kalau lu kayak gua sama Diana, sama Suhari, kan ini akumulasi. Dapat 200.000. Kata Nef Rizal, DPT 800.000 ya. Batal. Kira-kira 800.000. 700.000-nya adalah buruh. Pareto diagram. Ini ilmu metode ilmiah, udah terbukti. Seorang profesor dari Jepang. Kalau ada satu populasi, maka kita bisa akan ambil menang itu 20%. Nah kalau 800.000, 20%-nya 150.000. Tidak ada kata kalah sebenarnya untuk PP. Rebut 1 kursi DPR RI, rebut 3 kursi DPRD provinsi, rebut 5-6 kursi DPRD Kota Batam dan kabupaten kota lain. 1 fraksi. Nanti kalau ada Dedi demo, Purba demo, Robenik demo, ya fraksi partai buruh bisa 7 orang keluar ikut demo. Emang begitu? Gak mau, gua pecat. Nah, gua kan presidennya. Pusing-pusing amat, saya pecat. Abi Tony, kenapa itu gak mau? Siapa ketua fraksinya? Pecat semua, ganti hari ini juga. Apa susahnya? Tapi jangan nggak mau turun ke Batam, ya kita pecat, enak aja lu. Ngapain lu di Jakarta? Kau turun ke bawah, ada rempang, kita tambahin. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Inilah pilihan Tuhan. Kalau nggak kamu kufur nikmat. Tapi tadi manjadda wajadda, Tuhan akan memberikan satu kemenangan, kemuliaan ketika kamu mau bersungguh-sungguh. Maka satu, sapa pemilih berubah. Jangan malu. Nef, ketok pintu, udah tahu muka pas-pasan Nef, nggak punya duit, pakai malas dan pemalu, ya kalah lah.
Coba. Caleg-caleg, angkat tangan caleg-caleg. Berdiri, saya mau lihat caleg-caleg. Berdiri semua caleg. Berdiri semua caleg. Lihat tuh, perempuannya banyak, masih muda-muda. Yang laki muda masih ganteng-ganteng, walaupun uang 50.000 di dompet. Siap menangkan Partai Buruh? Siap. Siap menangkan Partai Buruh? Siap. Partai Buruh. Salam kerja. Partai Buruh. Negara sejahtera. Partai Buruh. Menang. Partai Buruh. Amanah. Ayo kita berdiri semua untuk memberikan semangat. Berdiri semuanya. Ayo berdiri. Yang nggak berdiri temennya Apindo. Siap berjuang. Siap. Siap menangin Partai Buruh. Siap. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung, Ibu kota periangan. Yang keras. Halo Bandung, Kota tenang. kenangan Lebih keras. dalam beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Lampunya matiin. Ayo angkat HP-nya, nyalain HP-nya. Nyalain HP-nya. Kalau nggak ada HP berarti di pegadaian. HP-nya gadaikan. Flashnya hidupin, handphonenya flashnya hidup semua. Indonesia tanah Air beta pusaka. Indonesia sejak dulu kalah selalu punya bangsa. di sana Terbang lahir beta dibuat dibesarkan bunda. tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Kawan-kawan, Indonesia tanah air beta. Di situ beta dilahirkan. Di situ beta berkalah tanah. Kau majukan Kepri, menangkan Kepri, dan rebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Siap merebut wali kota Batam. Ada internasionalnya nggak? Mana ini Farid? Internasional. DJ-nya siapa? Sudah melarikan diri. Solidarity. Solidarity forever. Solidarity for the union make us strong. Partai Buruh. Partai Buruh. Negara sejahtera. Partai Buruh. Dapat, udah. Ayo mainkan. Yang nggak hafal lihat ke depan. Yang keras. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Mana gambarnya? Gambarnya ke atas. Taruh, tunggu. Stop. Gambarnya ada nggak? Nggak bisa. Hah? Gambarnya. Tampilkan. Bisa nggak? Bisa. Tetap semangat. Semangat. Ayo.